Sidang lanjutan kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo, alias Dante, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Kamis 13 September 2024. Dalam sidang kali ini, pihak terdakwa Yuda Arfandi, menghadirkan 3 saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. 3 saksi ahli yang dihadirkan adalah, Abimanyu Wahyu Hidayat sebagai ahli telematika, Jisman Samosir sebagai ahli hukum acara pidana dan hukum pidana, serta seorang ahli CCTV dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya harus jujur mengatakan, saya tidak mengatakan terdakwa ini salah atau tidak bersalah. Tapi saya hanya mau menyoroti pasal yang didakwakan. Yang didakwakan itu 338, 340, 76C Undang-Undang Peradilan Anak dan 80 ayat 3. Pasal 338 itu adalah pembunuhan dengan biasa, tanpa pemberatan. Apa itu pembunuhan? Mengakibatkan matinya nyawa orang lain dengan sengaja. Apa itu sengaja? Dia mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu. Ya, mengetahui akibatnya apa. Persoalannya harus dibuktikan itu. Sengaja enggak dia membunuh. Dengan cara apa? Siapa melihat? Itu harus dibuktikan 338. Kemudian 340 itu kan pembunuhan berencana. Ya, harus ya, itu 340. Ini harus ada tenggang waktu. Dia harus merencanakan dengan cara seperti apa? Ya, saya tidak mau masuk ke kasus itu, tapi saya ingin menjelaskan unsurnya. Sepanjang itu tidak dipenuhi, tidak boleh menerapkan pasal itu. 338 dan 340. Ya, jadi di sini ada ibaratnya kalau saya bilang ini pelaksanaan untuk pemeriksaan yang kurang lengkap dan kemudian justru ada bukti-bukti kunci malah ditiadakan. Ya, di situ sebagai contoh saya utarakan bahwa dari pemantauan kemarin di beberapa hari lalu di kejaksaan, saya diberi kesempatan untuk melihat, bukan menganalisa ya. Melihat itu adalah saya diminta hanya untuk nonton. Seorang yang dibilang mengerti digital nggak boleh menyentuh, nggak boleh mengevaluasi data, hanya saya boleh menonton, melihat, dan kemudian tayangan itu dimainkan dan kemudian saya boleh memilih kapan itu mau ditayangkan, kapan tidak. Ya, saya melakukan jadi hanya ke situ. Nah, saya lihat ternyata ada banyak kamera-kamera lain. Ya, selain kamera yang banyak ada beredar di publik itu ya adalah selalu yang kelihatan dari punggung itu kamera nomor 14. Nah, selain itu total sebetulnya ada 15 kamera. Ya, ada 16 kabel tapi satu kamera mati, ada 15 kamera yang memantau area tersebut, kamera CCTV yang memantau, di mana 3 diantaranya justru memantau kejadian ini. Yaitu yang satu adalah yang kelihatan banyak di TV-TV, yaitu mengenai yang dari punggung. Yang satu lagi adalah dari sisi parkiran atas. Jadi motor-motor itu parkirnya di atas. Di situ ada juga kamera yang memantau ke arah lokasi. Benar-benar jelas sampai saat kejadian yang kemudian yang paling saat yang terakhir di situ itu kelihatan kamera ini, tetapi tidak pernah dianalisa, tidak pernah diungkapkan. Bahkan oleh saksi manapun dan kemudian orang yang dibilang ahli manapun, itu kamera ini tidak pernah diungkapkan. Yang menarik apa? Semua kegiatannya ada di situ kelihatan. Nanti saya jelaskan. Kemudian kamera nomor 5. Kamera nomor 5 itu adalah dari sisi sampingnya, bukan sisi belakang, tapi sisi samping cuma agak datar, sejajar. Di sini juga kelihatan. Nah, kalau kita ngelihat kombinasi dari kamera ini yang ada semua gerakannya, maka kamera yang tadi kelihatannya bahwa si pelaku itu adalah misalnya menenggelamkan si anak ke dalamnya sini di dalam penggelapan ini, ya. Ternyata kalau kita lihat dari kamera yang lain, dia itu ada jaraknya dengan si anak, jadi nggak di situ dekat, dan kemudian tangannya itu ke samping. Kenapa? Kelihatan kibas-kibasannya kelihatan. Padahal saya baru ngasih dari mata visual, belum mata digital, karena nggak boleh tadi. Jadi kelihatan loh, ini ada gerakan apa nih, tangan yang ke samping. Jadi ini ada anak berenang gitu ya. Ini tangannya ke samping. Dari kamera yang nomor 2 juga itu kelihatan posisi tersebut. Nah, gerakan-gerakan yang dari sini sebetulnya akhirnya bisa digunakan untuk menganalisa apakah terjadi kesengajaan ataukah kelalaian. Ya, kelalaian dalam arti umpamanya dia memang berlebihan, dia kemudian lalai untuk mengasih anak, tetapi nggak ada gerakan yang menenggelamkan gitu, nggak ada. Ya, kalau mau percaya sama kamera samping, tetapi kalau kamera samping tidak pernah mau diulas oleh siapapun, baik oleh jaksa ataupun yang lain-lainnya, maka fakta ini, bukti ini tidak akan pernah keluar.